Seri Pancasila numerik INABECnet dari Arsipelago ke Negara Jejaring. Awal strategis pembangunan Indonesia Backbone Network, disingkat dengan INABECnet, berangkat dari kesadaran mendasar bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan atau arsipelago sesungguhnya belum sepenuhnya menjadi satu secara fisik, ekonomi, dan sistemik. Ungkapan dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, ya, itu bukan sekedar simbol geografis, melainkan juga merupakan cita-cita integrasi nasional yang menuntut adanya jejaring penghubung utama, ya, yang mampu menyatukan seluruh wilayah Indonesia dalam satu sistem yang terintegrasi. INABECnet dirancang sebagai jaringan tulang punggung fisik nasional pada matra darat kepulauan Indonesia. Istilah backbone atau tulang punggung dipilih bukan sekedar merupakan terjemahan teknis, melainkan juga sebagai idiom strategis, yaitu sebuah jalur sentral yang menjangkau seluruh bagian wilayah negara dengan kecepatan akses, penginderaan, dan respon yang relatif setara. Dengan demikian, INABECnet bukan hanya infrastruktur transportasi semata, melainkan merupakan arsitektur dasar negara. Konsep dasar INABECnet. INABECnet merupakan jalur fisik utama yang dibangun memanjang, ya, di tengah-tengah, ya, dalam tanda kutip, pulau-pulau besar di Indonesia. Dari ujung ke ujung daratan, ya, kemudian dihubungkan antar pulau yang ada melalui terowongan bawah laut atau jembatan laut. Nah, prinsip ini diterapkan secara konsisten pada seluruh pulau strategis di Indonesia, sehingga akan terbentuk satu jejaring nasional yang sungguh-sungguh, ya, benar-benar menyambung dari barat ke timur dan dari utara ke selatan wilayah NKRI. Jalur INABECnet memuat 5 komponen utama yang terintegrasi dalam satu koridor, yakni motorway sebagai jalan utama bebas hambatan dan bebas bea bagi kendaraan bermotor berban karet, ya, roda karet. Railway merupakan jalur kereta cepat, ya, kereta barang dan kereta komuter. Ketiga, kabelnet, yakni jaringan syaraf komunikasi nasional berupa serat optik dan antena seluler, ya, serta jalur transmisi energi listrik jarak jauh. Pipenet, ya, yakni jaringan distribusi utama gas dan air bersih. Dan kelima, industrial zone, yakni kawasan industri dan hunian industri yang dilengkapi dengan fasilitas sosial dan umum. Diagram Indonesia Backbone Network atau BACnet di atas peta Indonesia. Nah, kita lihat, ya, dari keseluruhan pulau yang merupakan wilayah Indonesia terlihat garis-garis hitam. Nah, itulah jalur BACnet atau Backbone Network, ya, di mana secara merata terlihat jalur-jalur tersebut, ya, menjangkau seluruh wilayah di kepulauan yang ada di Indonesia. Secara prinsip, jangkauan dari INABECnet itu berada di tengah dari lebar pulau, gitu, memanjang dari ujung ke ujung di setiap pulau.
untuk kemudian dihubungkan dengan jalur terowongan bawah laut dan pulau lain yang bersebelahan, ya, seperti itu. Ini berjalan atau berlaku bagi seluruh pulau besar di Indonesia dan juga pulau-pulau lain, ya, yang menghubungkan pulau-pulau besar tersebut. Nah, pembangunan INABECnet ini akan dilakukan secara serempak, ya, melintasi seluruh pulau besar di Indonesia, ya, dengan hasil fasilitas terpasang yang sama di seluruh bagian-bagian yang ada di seluruh wilayah NKRI. Secara teknis, lebar koridor INABECnet dirancang 200 meter, ya, dengan pembagian ruang yang proporsional, yakni kawasan industri, jalur jalan raya, dan jalur rel. Ya. Nah, sementara jaringan kabel dan pipa itu terintegrasi dalam area rel. Ya. Desain ini menciptakan efisiensi ruang, ya, keamanan operasional, dan kemudahan, ya, pengelolaan jangka panjang. Jalur-jalur INABECnet sebagaimana terlihat dalam gambar itu lebar keseluruhannya, totalnya 200 meter yang terdiri atas atau dibagi, ya, menjadi 100 meter untuk jalur industri yang terlihat di situ pada gambar banyak truk-truk, ya, truk kecil maupun truk besar gitu, kontainer dan seterusnya. Kemudian 50 meter untuk motorway, ya, untuk jalur mobil dan juga motor, ya. Dan selanjutnya adalah 50 meter untuk railway, yakni jalur untuk kereta, baik kereta untuk kereta yang mengangkut barang maupun untuk mengangkut penumpang, ya. Nah, kemudian di sisi dari jalur INABECnet ini terlihat ada kompleks industri, ya, ya, dan juga hunian gitu untuk para pekerja dan orang-orang yang bekerja dan terkait dengan pekerjaan di industri atau di kompleks industri tersebut. Berikut merupakan contoh, ya, gambaran dari kompleks industri yang ada pada bagian terdekat dari jalur industri yang pada gambar sebelumnya itu banyak truk-truk ataupun kontainer-kontainer, ya, sehingga akses menuju dan dari industri ke jalur industri INABECnet itu menjadi efisien dan juga safe gitu. Nah, di sini kelompok industrinya itu terdiri atas 30 atau dibentuk oleh 30 usahawan gitu, ya. Nah, di mana industri yang dihasilkan merupakan barang konsumsi tingkat final gitu, ya, yang langsung dapat digunakan pembeli tanpa pengolahan lebih lanjut, ya. Ini berarti produk-produk hilir gitu. Contohnya adalah gadget, ya, barang elektronik pada umumnya, ya, kendaraan bermotor, makanan kemasan, ya, termasuk juga food and beverage gitu, saus sambal, termasuk juga obat herbal, pakan ternak, furnitur, pakaian jadi atau garment, dan lain-lain. Luasan tiap kompleks industri itu dirancang 5.000 meter persegi, ya, di mana bagaimana disebutkan itu terdiri atas 30 industri, ya, yang dibangun oleh 30 usahawan. Fungsi strategis INABECnet. INABECnet menjalani fungsi strategis multidimensional. Ya, ini pertama, fungsi integrasi nasional.
Dengan adanya INABECnet, Indonesia secara de facto tidak lagi memiliki apa yang disebut dengan daerah pelosok. Sehingga setiap wilayah yang ada di Indonesia berada dalam jarak yang relatif dekat dengan jalur utama ekonomi, logistik, dan informasi nasional. Nah, ini menjadikan integrasi wilayah bukan sekedar slogan, melainkan merupakan realitas struktural. Dua, fungsi pengungkit ekonomi nasional. Koridor industri di sepanjang INABECnet ya, menjadi semacam etalase industrialisasi bangsa Indonesia ya, yang berbasis gotong royong ya, ini industri negara, industri swasta, dan industri rakyat itu hidup bersama ya, berdampingan dalam satu ekosistem. Nah, sistem tata niaga itu menjadi real time ya. Rantai pasok akan terukur, juga daya saing nasional akan meningkat secara signifikan. Ketiga, fungsi keadilan pembangunan. INABECnet dirancang untuk memecah konsentrasi pertumbuhan ekonomi yang selama ini terpusat pada daerah-daerah tertentu saja, dengan menyebarkan pusat industri dan hunian produktif ke seluruh jalur backbone, ya, pertumbuhan ekonomi menjadi lebih merata dan berkeadilan sosial. Fungsi keempat adalah pertahanan dan kedaulatan negara. Melalui integrasi kabelnet dan pipenet, ya, INABECnet berfungsi sebagai sistem penginderaan teritorial nasional sekaligus. Pengawasan wilayah darat, laut, dan udara dapat dilakukan secara digital dan terpadu. Sedemikian sehingga setiap bentuk penyusupan ya, atau infiltrasi atau akses ilegal itu langsung dapat dideteksi lebih dini. Ya. Nah, fungsi ini tentu saja mendukung navigasi dan keselamatan aktivitas masyarakat. Termasuk dalam hal ini adalah kegiatan yang dilakukan oleh nelayan dan logistik nasional lainnya. INABECnet sebagai arsitektur negara masa depan. Indonesia Backbone Network atau INABECnet ya, itu tidak berdiri sendiri, ya, melainkan bersinergi dengan dua jaringan strategis yang ada lainnya, yaitu Indonesia Sea Toll Network atau INASITOL dan Indonesia Perimeter Network atau INAPERINET. Ya. Nah, ini mengenai INASITOL dan INAPERINET dapat dilihat pada tayangan YouTube sebelumnya. Ketiga jaringan ini, yakni INABECnet, INASITOL, dan INAPERINET, membentuk arsitektur infrastruktur nasional secara utuh, yakni jalur dalam laut, jalur keliling luar, dan tulang punggung darat. Melalui sinergitas tersebut, bangsa Indonesia diarahkan dan dibawa menuju pada kesiapan infrastruktur kelas dunia, tanpa harus kehilangan jati diri sebagai negara Pancasila dan negara kesatuan. Nah, INABECnet itu menjadi bukti bahwa pembangunan dalam skala besar dapat dirancang bukan semata-mata untuk meningkatkan sektor ekonomi, melainkan juga dan terutama adalah untuk memberdayakan rakyat semesta dan menjaga kedaulatan nasional Indonesia. INABECnet dalam perspektif welfare state Indonesia. Konsep welfare state Indonesia atau negara kesejahteraan Indonesia itu tidak identik dengan model negara kesejahteraan liberal ala barat. Welfare state Indonesia
berakar pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang memang khas bangsa Indonesia. INABACNet ya, merupakan pengejauhan tahan ya, dari welfare infrastructure, ya ini infrastruktur yang secara langsung meningkatkan kapasitas hidup rakyat. Jalan, rel, energi, ya, komunikasi, dan industri tidak diberlakukan sebagai komoditas ekonomi semata-mata, melainkan sebagai hak sosial yang harus disediakan secara adil dan merata. Dalam kerangka welfare state, INABACNet berfungsi sebagai instrumen pemerataan kesejahteraan spasial, ya. Kemudian sebagai pengurang biaya hidup nasional ya, melalui efisiensi logistik. Kemudian sebagai penguat daya saing tenaga kerja dan industri nasional, ya, dan sebagai pelindung rakyat dari ketimpangan struktural antar wilayah. Dengan demikian, INABACNet bukan merupakan katakanlah belanja negara yang sifatnya konsumtif, melainkan sebagai investasi sosial jangka panjang. Konsep welfare state Indonesia inilah merupakan gagasan besar dari wali negara yang merupakan juga unsur dari MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia, di mana para wali negara, anggota wali negara itu sudah memikirkan dan merancang skema pendanaan bagi welfare state Indonesia. Epilog, makna strategis jangka panjang. Dalam perspektif jangka panjang, INABACNet merupakan investasi peradaban. INABACNet bukan hanya menjawab kebutuhan sesaat atau hari ini, melainkan menyiapkan fondasi Indonesia sebagai negara maju yang berdaulat, adil, ya, dan berdaya saing global. Dengan INABACNet, ya, menyatukan Indonesia, ya, itu tidak lagi sekedar metafora atau slogan, melainkan merupakan kenyataan struktural, yakni jejaring yang terbangun di atas bumi Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih.